Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya pelajaran kita. Di video ini kita akan membuat form untuk menambah user. Nah, jadi untuk formnya teman-teman bisa ambil di bagian application, kemudian cari di form layouts. Bagian ini ya. Kita pakai yang ini, kita klik. Nah, nanti bisa dilihat nih. Kita mau pakai model yang mana nih? Bisa yang ini, bisa juga ya bebas ya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Oke, sebelumnya ya kita fungsikan dulu ini add user. Jadi kita bisa ke file index user, ini ya. Mana ini ya user. Nah, di sini lalu kita cari yang add user ini. Oke, yang ini kemudian kita kasih sudah ada ya. Nah, ini hrefnya nih. Nah, kita buat di sini root, kita ke user create ini ya, ke root sini. Name ini kita isi user create. Oke, sudah. Nah, lalu di user controller ini bagian fungsi create. Nah, kita buat return view, kita ke folder users, kemudian kita buat aja form user. Nah, jadi seperti ini. Kita coba kasih ini aja ya, title kayak gini, create user. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita compact ini title. Oke, lalu kita buat di folder user sini. Jadi buatnya juga kita bisa gunakan perintah PHP artisan ini ya, make view users dot form user. Oke, seperti ini kita enter. Nah, sudah dibuat ya. Ini kita bisa klik. Oke. Jadi template-nya kita pakai yang dari sini, formatnya kita copy. Ini form user. Oke. Jadi ini bisa kita gunakan ini ya, title kayak gitu. Lalu ini coba form user, form create user. Oke, sudah kita coba lihat. Oke, kita login dulu ya nih. Klik add user. Oke, form create user. Nah, ininya kan sudah tidak aktif nih, karena di sidebarnya kita belum aktifkan lagi. Ini ya, kita mesti buat lagi yang user create. Tapi coba kita buat kayak gini ya. Nah, gini aja. Semua mau tidak? Refresh. Oke, ya nggak mau ya. Berarti gini aja. User create. Oke. Nah, udah ya. Selanjutnya kita copy yang ini. Oke, nanti kita sesuaikan ya dengan data yang kita butuhkan. Jadi ini form user. Oke, kita copy. Oke, kita coba lihat. Oke, mau. Nah, kita bisa kasih agak ini ya, agak rapat sedikit nih di bagian atas. PT 5 saja ya. Ini 5. Oke. Ya.
seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bagian tabelnya kita, user. Nah, kolom-kolomnya yang kita mesti isi yaitu name, email, password, foto profile, kemudian address. Oke, berarti ada 5 ya. Jadi ini kita rubah ya. Form user teman-teman bisa rubah sendiri. Ini profile foto, oke. Upload foto, oke. Ini full name. Oke, sudah full name. Kemudian input tipe teks. Nah, ini kita isi atributnya ya, name kayak gini. Jadi sekalian dengan profil foto ini. Tapi ini nanti ya, ini menyusul. Kita buat aja dulu ini mana? Profile foto. Oh, ini upload foto ya. Ini kita rubah nanti ya. Kita rubah dengan, ini kan cuma button nih. Nanti kita rubah dengan input type file. Oke, tapi itu nanti kita buat aja dulu yang bagian data ya. Data di sini full name. Ya, kita isi dengan tadi namanya apa? Ini mana ya? Oke, ini ya. Kita buat aja name kayak gini. Ini button full name. Oke. Ini input. Nah, ini kita hapus. Kita nggak usah pakai yang flex ini. Jadi kita pakai satu aja ya. Nah, seperti ini. Name. Lalu email, oke. Nah, email kita buat name-nya email. Oke. Lalu password. Password, name-nya juga password. Kemudian tipenya kita rubah dengan tipe password. Oke, kita simpan. Oke, sudah. Font kita nggak perlu. Kemudian gender kita nggak ada. Berarti font dan gender kita hapus. Lalu ini address ya. Nah, fontnya kita hapus. Oke, ini font hapus. Kemudian ini gender. Oke, ini ya ini font ya. Oke, gender ini. Kalau ini bio ya. Oh, ini email. Ya, ini gender. Nah, di sini sudah bio, berarti ini yang kita hapus ya. Oke, berarti sampai sini. Oke. Nah, bio kita rubah aja dengan address. Lalu text area kita kasih nama name, address. Oke, kita simpan. Lalu button tipe yang untuk save change kita rubah dengan submit. Oke, coba kita lihat. Nah, udah ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada dua nih. Dua password, jadi kita pakai satu aja ya. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai dua, silakan. Tinggal nanti sesuaikan logikanya saja ya. Saat proses menyimpannya ya. Jadi tinggal disesuaikan. Oke. Kita simpan. Yap. Enter password. Enter new password. Oke, seperti ini. Type your address. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita buat ini, maka kita mesti buat di formnya sini. Formnya mana nih? Nah,
di paling atas ini kita buat action, kita kemana nih? Tentunya ya kita ke root users store ya, ini karena kita mau menyimpan kan. Kemudian di sini metodenya kita gunakan post, oke? Karena kita belum gunakan yang profile untuk upload foto, upload file, jadi kita nggak perlu pakai ini ya, encrypt type yang multipart form data. Ini jika formnya kita ada uploadan file, jadi kita mesti lampirkan atau kita tulis atribut ini ya, encrypt type ini. Nah, tapi saat ini belum, jadi kita delete aja, kita belum pakai. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di user model ini kan menggunakan variable, yang artinya yang boleh diisi oleh user hanya kolom ini. Adapun kolom seperti foto profile, kemudian address, nah itu nggak akan terisi oleh user, nggak akan disimpan ya, karena dia nggak terdaftar di variable. Jadi kita mesti daftarkan lagi nih. Address, kemudian ada foto profil ya, ini. Oke, jadi sesuaikan dengan ini ya, namanya foto profile. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kalau semisalnya kolom kita banyak, ini kolomnya banyak ya, kalau misalnya ada 20, kita tulisnya kan akan banyak juga nih, berarti sebanyak 20 kolom. Nah, kita bisa gunakan atribut yang namanya protected guarded. Nah, array juga, kemudian kebalikan dari variable, kalau kita tulis ini, seperti ini, gini. Nah, ini artinya foto profile ini yang nggak boleh di insert atau di input. Jadi sistem Laravel, walaupun user sudah mengisi foto profile, upload file, nah tapi datanya tidak akan diisi di tabel karena guarded, perintahnya guarded, dikecualikan ya, kolom pengecualian ini. Nah, kolom-kolom yang lain di tabel user diperbolehkan. Kalau misalnya semua, kalau semua berarti kita buat aja guarded, lalu kita kosongkan. Nah, seperti ini. Berarti semua kolom di tabel user itu boleh di-insert oleh user. Oke? Ya, karena kolomnya di sini masih sedikit, jadi kita pakai aja ya. Kita pakai aja yang available ya. Oke, jadi seperti ini sudah. Nah, sekarang kita kembali ke user controller, kemudian kita buat di store. Store sini ya, kita bisa ambil, cek semua dulu ya. Ini kayak gini, request all. Nah, kita cek nih semuanya. Oke, coba. Save. Oh, sorry, pack expired. Nah, ini artinya formnya kita ini ya, mesti kita isi dengan kode keamanan dari Laravel. Kita pakai CSRF ya. Jadi perintahnya kayak gini. @CSRF. Oke, seperti ini. Nah, kalau kodenya kayak gini, ini artinya kode Laravel yang hasilnya kalau di generate di tampilan di browser gitu ya, dia seperti ini, tipe hidden, nanti name-nya itu ini apa ya, lupa, coba kita save saja dulu kayak gini, lalu user create, kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini, kita coba show back source, lalu kita bisa tengok di bagian form, profil foto ini ya, form, nah ada nih. Nah, dia hasilkan codingan seperti ini. Name-nya token.
Oke, kayak gitu ya. Kalau mau tulis manual bisa seperti ini. Ya, kalau tulis manual ya nanti seperti ini ya. Coba. Biasanya kalau tulis manual itu keperluan untuk ini JavaScript. Jadi kayak gini, CSRF token. Nah, ini kita coba matikan, hasilnya sama aja. Coba refresh, kita tengok. Oke, ini ada ya. Udah dapat nih. Nilainya seperti ini. Nah, ini kalau kita tulis manual kayak gini ya. Jadi kita buat aja yang ringkas ya. Kita pakai yang add CSRF. Oke. Nah, jadi kalau kita ketik lagi, nah ini kita coba refresh, kita tulis. Nah, oke, sudah dapat ya ini. Jadi dari request all itu kita dapat token, ada email, password, address. Nah, name-nya belum ketemu nih. Harusnya kan name ya. Coba kita lihat ya, berarti ada yang salah nih. Name-nya kita dia nggak ambil nih. Nah, ini name. Oh ya, berarti belum ya. Ini yang name. Jadi kita kasih atribut name. Oke, kita kembalikan dulu. Kita refresh. Kita cek lagi. Save. Oke, semua sudah dapat ya. Ini. Nah, selanjutnya kita simpan nih. Nah, untuk simpan di Laravel, kita bisa langsung seperti ini ya. Langsung kita mau create dulu atau kita mau validasi. Nah, jadi validasi di Laravel, kalau teman-teman lihat di dokumentasinya, laravel.com, coba kita cek validation ini. Oke, writing validation logic ini ya. Nah, jadi bisa nih. Kita buat seperti ini, validate. Nah, ini atribut yang mau kita validasi. Oke. Kemudian setelah itu di perintah sini, di dalam sini, yaitu perintah untuk nge-save datanya. Kayak gitu ya. Jadi coba kita tanpa validasi dulu. Kita buat, kalau tanpa validasi kita langsung buat aja gini ya. User ini create. Nah, kita buat di sini name yang kita mau masukkan. Ini name. Request name. Kemudian email. Request email. Lalu password. Ini kita pakai hash. Make request password. Sorry, lalu address. Request address. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita redirect. Return redirect. Coba back. Kayak gini aja. Nah, seperti ini. Jadi coba kita back dulu kembali. Lalu kita ketik di sini asadev@gmail.com, password, address Jalan Sultan.
save. Oke, udah ya. Kita coba cek user. Nah, oke, mau ya. Jadi sudah berhasil. Kita punya insert data user nih. Nah, ini nanti kita perbaiki ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Cara kita menyimpan data di Laravel. Nah, sekarang masalahnya untuk validasi kan seperti ini. Misalnya kita buat body add test. Kayak gini ya. Ini kan emailnya tidak valid nih. Jadi gagal itu emailnya, tapi dia akan tetap bisa ini ya. Bisa di-insert karena tidak ada validasi. Dan insert, oke. Jalan insert, kita save. Kita coba lihat. Oke, tetap ya. Nah, jadi di situ pentingnya kita membuat sebuah validasi. Oke, di video selanjutnya akan kita bahas untuk membuat validasi ya. Jadi untuk saat ini menambah user. Jadi seperti itu ya penambahan di user. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan yaitu di modelnya. Kita menggunakan apa? Available atau guarded. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.